Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Sigit Pramono. Kali ini dalam pemaparan sejarah lokal yang bertemakan tentang sejarah perjanjian Gunung Pasar, di mana sejarah itu untuk mengawali berdirinya Kesultanan Mataram Islam yang ada di Kota Gede yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja. Pada hari ini kami akan memaparkan tentang Delingo. Delingo sebagai suatu tempat wisata yang sekarang sudah maju dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara. Tetapi ternyata Delingo itu mempunyai suatu rahasia yang jarang terungkap, yaitu Delingo sebagai tanah tempat perjanjian. Nah, sebelum kita masuki tentang inti apakah itu perjanjian yang terjadi di Delingo dan dengan siapa, baiknya kita akan mengenal secara sekilas Kecamatan Delingo. Kecamatan Delingo itu adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul yang berada di dataran tinggi. Ibu kota kecamatannya pada ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan ke pemerintah pusat kota Kabupaten Bantul sekitar 23 km. Nah, secara topografi wilayah, jadi Delingo itu terletak di paling timur dari wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian di wilayah Delingo sendiri itu terdiri dari 6 desa. 1 desa Terong, desa Delingo, desa Temuwo, desa Muntuk, desa Mangunan, dan desa Jatimulyo. Nah, di daerah Delingo inilah terjadi suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pendiri atau cikal bakal kerajaan Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring. Nah, tempat perjanjiannya itu dikenal dengan sebutan Gunung Pasar. Gunung Pasar terletak di Dusun Oripan, Desa Delingo, Kecamatan Delingo. Nah, apa itu perjanjian Gunung Pasar? Yaitu bahwa pada saat Ki Ageng Pemanahan diberikan tanah hutan bumi Mentawai oleh Sultan Hadiwijoyo karena jasanya dalam menaklukkan Jepang yang pada waktu itu diperintah oleh Arya Penangsang, maka Ki Ageng Pemanahan ini dengan putranya yaitu Danang Sutawijoyo mendapat petunjuk dari gurunya Sunan Kalijogo untuk mencari wahyu keraton yang berada di daerah Giring atau lebih dikenal dengan nama Toto Giring. Nah, pada saat itu kemudian Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijoyo pergi ke daerah Giring. Nah, sesampainya di daerah Giring, Ki Ageng Giring sendiri sebagai juga murid dari Sunan Kalijogo itu juga memperoleh petunjuk bahwasanya wahyu keprabon atau wahyu keraton itu tumurun dalam wujud kelapa muda yang disebut dengan degan, yang tumbuh di pohon kelapa yang tingginya itu kalau burung gagak hinggap itu besarnya sebesar burung emprit, makanya disebut sebagai wahyu gagak emprit. Setelah sampai di Giring, bahwa degan itu sudah dipetik oleh Ki Ageng Giring, kemudian disimpan di dapur dengan tujuan nanti kalau sudah haus akan diminum, maka ditinggal dulu ke
ke sungai. Nah, ketika pada saat itulah Ki Ageng Pemanahan tiba di tempatnya Ki Ageng Giring dalam keadaan kehausan, kemudian melihat kelapa muda yang ada di dapur itu, maka langsung diminumnya. Nah, pada saat itulah kemudian Ki Ageng Giring yang kembali ke rumahnya itu menjadi seolah getun, karena ternyata wahyu itu telah diminum ataupun dimiliki oleh Ki Ageng Pemanahan. Nah, namun karena memang mungkin sudah menjadi kodrat dan takdir, makanya Ki Ageng Giring pun akhirnya juga ikhlas. Namun dengan satu permintaan bahwasannya kalau boleh keturunan dari Ki Ageng Giring itu juga dapat nantinya untuk bisa ikut memerintah atau menjadi raja di tanah Jawa, walaupun hanya pada keturunan 4 atau 5 atau 6 atau 7. Nah, itu makanya kemudian di saat Ki Ageng Pemanahan itu dalam perjalanan pulang ke Mataram, maka Ki Ageng Giring menyusul dan tersusulnya di daerah Delingo, yaitu di daerah Gunung Pasar. Nah, di daerah Gunung Pasar itulah maka kemudian Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan mengadakan perjanjian, yaitu bahwasanya nanti pada keturunan yang keberapa itu keturunan Ki Ageng Giring boleh untuk menjadi raja atau memerintah di tanah Jawa. Makanya kemudian Ki Ageng Pemanahan seolah mengiyakan bahwasanya nanti sampai pada keturunan ke-7 itu boleh keturunan Ki Ageng Giring untuk menjadi penerus ataupun memerintah di tanah Jawa, khususnya Mataram. Nah, untuk penanda sebagai perjanjian itu, di atas Gunung Pasar itu kemudian ada 7 makam nisan yang diperkirakan sebagai suatu penanda bahwasanya nantinya keturunan ke-7 dari Ki Ageng Giring akan diperbolehkan untuk menjadi raja di Mataram. Nah, kenapa disebut Gunung Pasar? Itu karena dulu pada saat pagi hari setelah peristiwa perjanjian itu sering terdengar gemuruh badai pasar yang ramai itu, namun ketika didekati ternyata tidak terjadi apapun. Nah, maka daerah itu kemudian disebut sebagai Gunung Pasar. Nah, di Gunung Pasar itu merupakan puncak dari bukit yang tinggi, tertinggi sendiri di sekitarnya, dan di situ ada 7 nisan sebagai penanda nantinya keturunan ke-7 dari Ki Ageng Giring dapat menjadi Raja Mataram. Nah, kejelasan Gunung Pasar yang terletak di Dusun Koripan, Desa Delingo, Kecamatan Delingo itu sekarang dapat kita lihat dan kita saksikan apabila kita pergi ke Gunung Pasar. Nah, kejelasan Gunung Pasar berjumlah 7 kuburan, yang 2 di sebelah barat agak ke bawah, yang 5 sebelah timur. Nah, namun yang dikubur di situ bukan jasad manusia, melainkan ada beberapa benda-benda yang merupakan simbol dari perjanjian antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Nah, benda-benda itu konon ada yang menyebutkan seperti pusaka, mahkota, ataupun potongan rambut. Nah, 7 kuburan itu merupakan simbol bahwasanya pada keturunan ke-7 nantinya keturunan Ki Ageng Giring akan bisa menjadi raja di Mataram. Nah, disebutkan pula dalam babat mitik Sultan Agung menguraikan perjalanan Sultan Agung, termasuk pembuktian dari
perjanjian Gunung Pasar itu bahwa Pangeran Puger memang keturunan Giring. Penulis Babat itu menceritakan bahwa pada suatu saat ketika Prameswari Amangkurat I, yaitu Ratu Labuhan, melahirkan seorang bayi namun cacat, bersamaan dengan itu istri Pangeran Arya Wiramenggala keturunan Kajoran yang juga merupakan keturunan Giring melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan. Amangkurat mengenal Panembahan Kajoran sebagai ulama sepuh yang dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu kemudian putranya yang cacat tadi dibawa ke Kajoran untuk dimintakan penyembuhan. Nah, Kajoran merasa bahwa inilah kesempatan yang baik untuk merajakan keturunannya. Dengan cerdiknya bayi anak Pangeran Arya Wiramenggala itulah yang kemudian dikembalikan ke Amangkurat I, ditukar dengan menyatakan bahwa penyembuhannya berhasil. Nah, dengan demikian dapat menjadi benarlah bahwa pada urutan ke-7 keturunan Ki Ageng Giringlah yang menjadi raja meskipun diambil dari garis keturunan perempuan, dan Pakubuwono I adalah raja yang berdarah Giring. Demikianlah presentasi dari kami mengenai perjanjian Gunung Pasar yang ada di petilasannya di Kecamatan Delingo.